Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Firmansyah dengan NIM 19518244005. Di sini akan menjelaskan tentang materi Digital Supply Chain Management. Dan materi ini adalah materi mata kuliah manajemen industri yang diampu oleh Pak Ali. Oke, untuk materi kali ini pertama kita mulai dari pengertian Digital Supply Chain Management. Mungkin kita belum tahu ya apa itu Digital Supply Chain Management. Kita mulai dari pengertian Digital Supply Chain, atau biasa juga disebut dengan rantai pasokan berbasis digital. Nah, apa sih Digital Supply Chain itu? Jadi Digital Supply Chain adalah istilah yang mendefinisikan rantai pasokan yang fondasinya dibangun atas kemampuan yang didukung oleh website. Nah, untuk saat ini pada zaman ini ya, era sekarang itu banyak sistem yang sifatnya hybrid atau semi online offline gitu. Nah, untuk rantai pasokan itu biasanya menggunakan proses campuran juga berbasis dokumen dan juga IT. Dalam definisinya, manajemen rantai pasokan digital ini sangat tergantung dengan konektivitas, integrasi dari sistem yang digunakan, dan juga kemampuan dalam menghasilkan informasi dari komponen yang utama. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ke pengertian dari manajemen rantai pasokan, atau bisa disebut MRP. Jadi manajemen rantai pasokan ini adalah sebuah konsep yang menyangkut pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola perindustrian produk secara optimal. Dan pola ini menyangkut aktivitas pendistribusian, kemudian jadwal produksi dan logistik. Pada industri 4.0 saat ini, itu sangat mengharuskan perusahaan untuk memikirkan cara untuk merancang dan mengatur rantai pasokannya. Beberapa teknologi telah muncul dan mengubah cara kerja dari yang tradisional menjadi yang lebih modern. Selain itu, tren besar dan ekspektasi pelanggan juga mengubah permainan. Selain perusahaan wajib untuk beradaptasi, rantai pasokan ini juga memiliki peluang untuk bisa mencapai cakrawala efektivitas operasional berikutnya. Jadi, jika perusahaan menggunakan Digital Supply Chain Management ini, maka seharusnya perusahaan ini bisa bekerja lebih optimal dan lebih efektif gitu. Jadi dari beberapa pengertian di atas ya, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Digital Supply Chain Management itu adalah sebuah konsep pola pendistribusian produk dengan menggunakan pola distribusi yang optimal, efektif, dan saling berhubungan satu sama lain yang dilakukan secara digital. Oke, selanjutnya kita akan membahas komponen dasar dari supply chain management. Ini menurut Wharton dan Welcome pada tahun 2008. Nah, apa aja sih komponen dasar dari supply chain management itu? Ada beberapa. Yang pertama adalah plan atau perencanaan. Nah, jadi dalam supply chain management ini yang namanya strategi perencanaan itu yang paling riskan ya, yang paling penting lah. Dan tujuan dari strategi ini adalah untuk mencapai efisiensi dan efektivitas biaya serta terjaminnya kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan sampai ke tangan konsumen. Gitu. Selanjutnya ada komponen yang lain, yaitu source atau
kita sebut di sini bahan baku ya, atau material dari produk yang akan perusahaan ini buat. Jadi perusahaan itu harus mampu memilih bahan baku, supplier bahan baku yang bagus gitu, yang uh, udah terjamin lah kualitasnya. Supaya apa? Supaya produk yang dihasilkan dari bahan tersebut juga bagus juga saat diproduksi, dan hasilnya pun akan memuaskan konsumen gitu. Dan kemudian yang selanjutnya adalah make atau proses pembuatan. Kemudian ini adalah tahap manufacturing atau tahap pembuatan dari produk. Kemudian manajemen supply chain, manajer supply chain management itu melakukan penyusunan jadwal aktivitas yang dibutuhkan dalam proses produksi ini, mulai dari proses produksi, tahap uji coba, pengemasan, hingga pengiriman produk ataupun jasa baru sampai ke tangan konsumen gitu. Kemudian ada komponen selanjutnya yaitu deliver atau pendistribusian ya. Jadi perusahaan memenuhi pesanan dari pelanggan konsumen untuk mengelola jaringan gudang penyimpanan, memilih distributor untuk menyerahkan produksi ke konsumen, dan mengatur sistem pembayaran. Jadi delivery ini meliputi dari deliver permintaan konsumen. Konsumen meminta ke perusahaan itu minta produk seperti apa sih, itu kan deliver ya. Jadi meliputi itu. Kemudian deliver dari proses make tadi, pembuatan ke penyimpanan gudang itu juga membutuhkan deliver. Kemudian deliver untuk menyerahkan barang dari perusahaan ke konsumen, itu kan meliputi deliver ya. Nah, dan kualitas deliver ini yang harus diperhitungkan oleh perusahaan supaya kualitas dari produk itu maksimal gitu ketika sampai ke konsumen. Kemudian ada kemudian yaitu return. Return apa sih? Dan yang di sini return itu adalah bisa dibilang apa ya, kayak tanggapan dari konsumen gitu. Jadi perencanaan supply chain management harus mampu membuat jaringan yang fleksibel serta responsif untuk produk cacat dari konsumen, dan membentuk layanan aduan konsumen yang memiliki masalah dengan produk yang dikirimkan. Nah, ini kan biasanya kita kalau beli barang misal secara online itu kan ada beberapa kasus yang setelah sampai barangnya cacat atau tidak sesuai dengan yang dipesan. Nah, itu kan butuh yang namanya return ini, baik itu meliputi return barang maupun layanan aduan konsumen jika ada kekurangan dari produk yang kita kirimkan gitu. Nah, fungsinya buat apa return ini? Buat ini evaluasi perusahaan supaya meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya akan kita bahas adalah tujuan dari digital supply chain management ini. Apa aja sih tujuan dari digital supply chain management? Ada banyak ya. Ini yang pertama ada untuk mencapai biaya yang minimum dan tingkat pelayanan yang maksimum. Nah, jika kita menggunakan supply chain management ini, yang pertama kan tadi kita menggunakan sistem kerja yang efektif dan optimal, efisien, itu akan mengurangi biaya dalam produksi gitu. Kemudian tadi ada return yang fungsinya untuk meningkatkan pelayanan jika ada keluhan-keluhan seperti itu. Kemudian selanjutnya ada merencanakan dan mengkoordinasikan semua kegiatan dengan optimal. Dengan perencanaan digital supply chain management ini kan semua terintegritas ya, saling berhubungan dari yang satu dengan yang lain, maka akan menghasilkan kinerja yang optimal dari perusahaan tersebut. Kemudian memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan customer.
Ini selanjutnya ada memenuhi kebutuhan konsumen dan menghasilkan keuntungan. Jadi kalau menggunakan manajemen ini, maka yang dicari bukan cuma keuntungan saja, tapi kepuasan dari konsumen juga harus diperhitungkan begitu. Kemudian kelebihan selanjutnya adalah bisa memenangkan persaingan pasar, karena dengan menggunakan supply chain management ini semua sudah direncanakan dan saling terinterkreasi satu sama lain. Dan yang selanjutnya ada meminimalisir pengeluaran biaya dan meminimalisir limbah hasil industri gitu. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah proses bisnis supply chain management. Prosesnya ada apa aja sih gitu? Prosesnya ada banyak ya. Yang pertama ada customer relationship management, yaitu pertama yang harus kita lakukan adalah mengidentifikasi konsumen yang kritis dan dengan misi dagang perusahaan. Nah, jika kita memasarkan sebuah produk, maka kita akan yang pertama kita lakukan kan menentukan target konsumennya ya. Nah, di sini kita harus pintar-pintar dalam menyusun strategi dalam menentukan konsumen itu. Gitu. Kemudian selanjutnya adalah customer service management. Customer service memberitahukan pelanggan informasi mengenai tanggal pengiriman dan ketersediaan barang atau jasa berdasarkan informasi dari bagian produksi dan distribusi. Nah, ini juga sering kita jumpai ya saat kita berbelanja online gitu. Misal kita berbelanja dan setelah kita membayar sebuah barang, maka kan di platform belanja online itu kan bisa tertera kan tanggal pengirimnya kapan, kemudian barangnya itu tersedia atau tidak gitu. Dan ada juga perkiraan barang sampai ke konsumen itu tanggal berapa gitu. Selanjutnya ada domain management. Proses ini yang harus menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kemampuan supply perusahaan, menentukan apa yang akan dibeli konsumen dan kapan. Nah, yang dimaksud dari demand management ini adalah ketika sebuah perusahaan itu harus seimbang antara produksi dan penjualan. Jika produksinya terlalu gencar padahal penjualannya tidak dapat mengimbangi jumlah dari barang yang diproduksi, maka apa yang terjadi? Maka akan terjadi penumpukan barang di gudang yang akan beresiko kalau barang terlalu lama disimpan ya, itu ada resiko penurunan kualitas dari barang. Nah, dan ketika suatu saat barang dari gudang ini dikirimkan ke konsumen dengan kualitas yang menurun, maka konsumen pun tidak akan puas begitu dengan barang yang didapatnya. Maka untuk menghindari hal itu harus ada demand management yang dimana menyeimbangkan antara produksi dan penjualan gitu. Selanjutnya ada customer demand fulfillment. Itu proses penyelesaian pesanan secara efektif, memerlukan integrasi rencana kerja antara produk, distribusi, dan transportasi. Nah, di sini ini masih berhubungan sama yang demand management tadi. Jadi customer demand fulfillment ini adalah ketika rencana dari produk, distribusi, dan transportasi ini harus diatur gitu, supaya terintegritas, supaya dapat berjalan dengan
saling beriringan begitu. Dan kalau seumpama produk distribusi dan transportasi tidak berjalan secara beriringan, maka apa yang terjadi? Ya, seperti tadi, produk akan menumpuk di gudang dan akan menurunkan kualitas dari produk tersebut. Kemudian selanjutnya adalah manufacturing flow management, yaitu perusahaan memproduksi barang lalu dibawa ke bagian distribusi berdasarkan ramalan historis produk dihasilkan memenuhi jadwal produksi. Nah, maksudnya apa di sini? Misal ada contoh kasus di mana ketika mendekati bulan Ramadan misalnya, ada beberapa produk yang biasanya penjualan itu meningkat ketika Ramadan, misal alat-alat ibadah ataupun pakaian-pakaian muslim itu misalnya pada bulan Ramadan itu penjualannya meningkat. Nah, maka perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang itu akan meningkatkan produksinya ketika akan mendekati bulan-bulan Ramadan itu, pada waktu tertentu itu, supaya ketika memang banyak pesanan dari konsumen, maka barang yang barang pun sudah tersedia gitu, jadi tinggal didistribusikan ke konsumen, tidak menunggu harus diproduksi dulu, yang akan membuat konsumen merasa kurang puas begitu. Dan selanjutnya ada procurement. Nah, berhubungan baik dalam jangka panjang dengan sekelompok pemasok dalam arti hubungan win-win relationship akan mengubah sistem beli tradisional. Nah, ini juga penting ya, karena kan kita mendapat satu perusahaan itu mendapat bahan baku dari supplier itu, pemasok. Nah, hubungan baik itu harus dijaga supaya apa? Supaya pemasok ini juga mensuplai bahan bakunya kepada perusahaan dengan baik dan tepat waktu begitu loh. Tidak menurunkan kualitas. Dengan syarat ya win-win relationship, memang benar-benar saling menguntungkan begitu, bukan menguntungkan satu belah pihak saja. Nah, yang selanjutnya ada pengembangan produk dan komersialisasi. Nah, untuk mengurangi waktu masuknya produk ke pangsa pasar, konsumen, dan supplier, seharusnya dimasukkan ke dalam proses pengembangan produk. Bila siklus produk termasuk singkat, maka produk harus dikembangkan dengan di-launching pada waktu yang singkat dan tepat agar perusahaan kuat bersaing. Nah, ini ya, pengembangan produk itu memang penting, lagi jika banyak pesaing yang dalam bidang tertentu ya. Jika suatu perusahaan mendapatkan persaingan yang ketat, maka langkah yang harus dilakukan adalah mengembangkan produk yang dimilikinya, baik itu dari segi kualitas maupun segi menghasilkan produk yang baru gitu, inovatif. Nah, gitu. Supaya apa? Supaya dapat menjangkau lebih banyak konsumen dan dapat mempertahankan posisinya di pasaran gitu. Kemudian selanjutnya ada return yaitu proses return management yang efektif memungkinkan kita mengidentifikasi produktivitas, kesempatan, memperbaiki dan menerobos baik-baik agar dapat bersaing. Nah, return ini tadi kayak fallback dari konsumen kepada perusahaan kita. Misal ada konsumen yang merasa kurang puas akan produk kita, maka kita harus mengevaluasi kualitas dari produk kita dan meningkatkan kinerja dari perusahaan kita supaya dapat memuaskan konsumen dan membesarkan perusahaan gitu, kurang lebihnya ya. Selanjutnya ada manfaat supply chain management. Nah,
ketika kita menggunakan supply chain management, apa sih manfaat yang kita dapatkan begitu? Yang pertama adalah yang pasti kepuasan konsumen. Yang kedua, menurunkan biaya. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan ini karena kinerja yang optimal dari sebuah perusahaan itu dan efektivitasnya. Selanjutnya ada pemanfaatan aset semakin tinggi. Nah, jika kita menggunakan supply chain management, maka semua kan terintegritas, terencana, maka aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan pun akan dimanfaatkan secara efektif gitu. Selanjutnya ada perusahaan semakin besar karena tadi konsumen puas, kinerja optimal dan efektif, maka perusahaan pun akan menjadi semakin besar. Dan yang terakhir pasti adalah peningkatan laba atau keuntungan dari perusahaan tersebut. Itu mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih dan jaga selalu kesehatan, rajin cuci tangan dan jauhi bicara orang tentu saja karena itu akan berdampak negatif pada diri kalian. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.